Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, urutan presentasi ke-9 yang disusun oleh pertama Kinanti Permata, 2 Alif Yahya, 3 M Hafizdu, 4 Putri Cahya akan mempresentasikan tentang semiotika. Semiotika. Semiotika atau semiologi adalah studi tentang tanda. Apa saja semiotik itu? Pertama, tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Kedua, kode atau sistem yang mengorganisasikannya tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya. 3. Kebudayaan tempat kode dan tanda bergeja. Ini pada gilirannya bergantung pada kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri. Karena itu, menurut Fiske, semiotika atau semiologi memfokuskan perhatiannya terutama teks, berbeda dengan model-model proses linear yang tidak banyak memberi perhatian pada teks. Semiotika atau semiologi itu penerima atau pembaca berperan aktif. Karena itu pembacaan sebuah tanda dalam semiologi atau semiotika sangat ditentukan oleh pengalaman kultural pembacanya. Pembaca membantu menciptakan makna teks dengan membawa pengalaman, sikap, dan emosinya terhadap teks tersebut. Pendapat para ahli. Menurut Ferdinand Saussure, Saussure menjadi salah satu tokoh yang berkecimpung dalam kajian semiotik. Tokoh yang terkenal dengan konsep semiotik signifier atau penanda dan signified atau petanda ini telah menjadi memperkenalkan konsep kajian semiotik yang memberikan sumbangsih terbesar bagi kajian keilmuan. Tokoh yang selanjutnya adalah Roland Barthes. Barthes menjadi tokoh yang begitu identik dengan kajian semiotik. Pemikiran semiotik Barthes bisa dikatakan paling banyak digunakan dalam penelitian. Konsep pemikiran Barthes terhadap semiotik terkenal dengan konsep mitologis atau mitos. Sebagai penerus dari pemikiran Saussure, Roland Barthes menekankan interaksi antara teks dengan pengalamannya personal dan kultural penggunanya. Interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami diharapkan oleh penggunanya. Kajian semiotik oleh Barthes. Yang pertama adalah denotasi. Denotasi merupakan makna sesungguhnya atau sebuah fenomena yang tampak dengan panca indera, atau bisa juga disebut dengan deskripsi dasar. Contohnya adalah Coca-Cola merupakan minuman soda yang diproduksi oleh PT Coca-Cola Company dengan warna kecoklatan dan kaleng berwarna merah. Yang kedua ada konotasi. Konotasi merupakan makna-makna kultural yang muncul atau bisa juga disebut makna yang muncul karena adanya konstruksi budaya sehingga ada sebuah pergeseran tetapi tetap melekat pada simbol atau tanda tersebut. Contoh adalah Coca-Cola merupakan minuman yang identik dengan budaya modern, di mana Coca-Cola menjadi salah satu produk modern dan cenderung kapitalis. Dengan mengkonsumsi Coca-Cola, seseorang individu akan tampak modern dan bisa dikatakan memiliki pemikiran budaya populer. Dua aspek kajian dari Barthes di atas merupakan kajian utama dalam meneliti mengenai semiotik. Kemudian Barthes juga menyertakan aspek mitos, yaitu di mana ketika aspek konotasi menjadi pemikiran populer di masyarakat, maka mitos telah terbentuk terhadap tanda tersebut. Pemikiran Barthes inilah yang dianggap paling operasional sehingga sering digunakan dalam penelitian. Kesimpulannya adalah, semiologi atau semiotik adalah ilmu yang mengajarkan tentang suatu tanda. Menurut Fiske, semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu tanda. Berbeda dengan tokoh yang terkenal yaitu Saussure, mempelajari konsep semiotik adalah signifier atau penanda dan signified atau petanda.
Sedangkan pemikiran yang terkenal dari Barthes adalah konsep mitologis atau mitos sebagai penerus dari pemikiran Saussure. Roland Barthes menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.